Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini hadir untuk membahas tema pemikiran ulama Nusantara dengan fokus pada nilai agraris dalam tradisi pesantren dan lokalitas desa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewangga Cahaya Putra. Nama saya Lita Oktaviana Ningsih. Saya Nyayu Umainah. Saya Dia Isya Sila. Saya Amarizullah. Saya Andini Alfiani. Video ini akan menunjukkan bagaimana kearifan ulama Nusantara membentuk budaya pertanian yang beretika, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Kami juga akan mengaitkannya dengan praktik agribisnis sehingga terlihat jelas relevansi nilai-nilai Islam dengan dunia usaha pertanian. Mari kita simak bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dan tujuan dari penjelasan ilmu keislaman. Nah, definisinya itu pemikiran ulama Nusantara adalah hasil refleksi dan interpretasi ajaran Islam oleh ulama di Kepulauan Indonesia. Pemikiran ini menggabungkan ajaran Islam universal dengan kearifan lokal, termasuk budaya agraris dan kehidupan desa. Para ulama Nusantara sering menekankan harmoni manusia dengan alam, gotong royong antar warga, dan keadilan dalam distribusi hasil pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam di Nusantara bukan hanya ritual tetapi juga mengatur kehidupan sosial sampai ekonomi. Nah, tujuannya itu yang pertama membumikan ajaran Islam agar sesuai dengan kondisi sosial dan budaya desa. Yang kedua, menjaga kelestarian alam, khususnya tanah dan sumber daya pertanian. Selanjutnya, yang ketiga, mendorong kesejahteraan masyarakat melalui praktik agraris yang etis dan berkelanjutan. Selanjutnya yang terakhir itu membentuk karakter individu agar bertanggung jawab, jujur, serta peduli terhadap sesama. Karakter ilmu dan landasan Al-Quran. Karakter pemikiran ulama Nusantara bisa digambarkan sebagai berikut. Pertama, kontekstual, disesuaikan dengan kondisi sosial dan lingkungan setempat. Kedua, integratif, memadukan ilmu agama dengan praktik pertanian dan ekonomi lokal. Ketiga, etis dan ekologis, menekankan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar keuntungan materi. Keempat, praktis, tidak hanya teori, tapi langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Landasan Al-Qur'annya, Quran Surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Ayat ini mengajarkan kita bertanggung jawab terhadap alam, termasuk dalam pengelolaan lahan pertanian agar tidak merusak bumi yang sudah Allah perbaiki. Hadis dan pandangan ulama Nusantara. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menabur benih, kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa bertani adalah amal ibadah, sekaligus memberikan manfaat sosial bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Menurut pandangan ulama Nusantara, Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan amal soleh dalam kehidupan sosial termasuk menjaga bumi dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq menekankan pentingnya kemandirian ekonomi desa yang berpijak pada nilai Islam. Para ulama pesantren mengajarkan santri untuk mengolah lahan, menanam, dan memelihara hewan sebagai bagian dari pendidikan karakter dan spiritual. Baik, kita lanjut dengan hubungan prodi agribisnis. Yang pertama itu pesantren Al-Istiqfal Cidiwei. Yang pertama, santri belajar agama sekaligus mengelola pertanian sayur organik. Yang kedua, mereka menerapkan prinsip tawakal, amanah, maslahah dalam memilih bibit, menjaga kesuburan tanah, dan memasarkan hasil panen. Yang ketiganya itu sistem pertanian organik. Ini mengurangi penggunaan bahan kimia, menjaga lingkungan, dan memberikan hasil yang sehat bagi masyarakat. Lanjut yang kedua yaitu koperasi tani desa Nusa.
yaitu kelompok tani di desa ini mengadopsi prinsip gotong royong ala pesantren dan hasil pertanian dijual melalui koperasi. Keuntungan dibagi secara adil dan sebagai digunakan untuk kegiatan sosial desa dan dilanjutkan dengan pendekatan ini menekankan keadilan ekonomi dan keberkahan usaha sesuai nilai Islam yang diajarkan ulama Nusantara. Kesimpulannya, pemikiran ulama Nusantara mengajarkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan alam dan sesama. Nilai agraris dalam tradisi pesantren dan desa menekankan, yang pertama, gotong royong, kejujuran, kelestarian lingkungan, dan keberkahan usaha. Dalam konteks agribisnis, prinsip-prinsip ini menjadikan pedoman untuk menciptakan pertanian yang berkelanjutan, bernilai ibadah, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menggabungkan ilmu agama dan praktik pertanian, kita dapat membangun sistem agribisnis yang ekonomis, etis, dan berkelanjutan. Baik, itu saja sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.